Bab ke-313. Sekolah. Aku masuk ke dalam kelas setelah mengantarkan Lily lebih dulu ke gedung sekolahnya karena tadi dia sempat jatuh dan kakinya terkilir saat turun dari motor. Aku hanya ingin memastikan dia tidak merasakan sakit lagi saat menjalani harinya di sekolah. Saat aku melihat Safina yang telah datang lebih dulu dan duduk di bangku kami, dia langsung memalingkan muka dan berpura-pura sibuk coret-coret di bukunya. Teman-teman menyapaku seperti biasa. Bahkan Riko pun sikapnya tidak berubah sama sekali padaku. Setelah dia tahu kalau aku menyukai Safina. Aku sedikit merasa lega melihat sikap Riko. Itu pertanda kalau Riko tidak membenciku dan benar-benar ikhlas jika Safina menjadi milikku. Aku duduk di samping Safina. Seketika aku merasakan atmosfer di dalam kelas menjadi sangat dingin. Sikap ramah Safina dan keceriaannya tidak nampak sama sekali hari ini. Dia pasti masih marah padaku karena perbuatanku semalam yang telah melecehkannya. Walaupun aku tahu dia sedang tidak ingin bicara denganku, aku berusaha untuk memperbaiki keadaan. Sah, lu masih marah sama gue? Tanyaku. Safina tidak menjawab pertanyaanku, dia malah terus asik mencoret-coret buku miliknya, dan seakan tidak mendengarkan aku yang bicara. Sah, gue minta maaf soal semalam. Itu terjadi spontan. Gue gak ada niat buat nodai lu. Aku mencoba lagi. Safina tetap diam. Dia tak menghiraukan aku sama sekali dan itu membuatku hampir putus asa. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam rasa frustasi yang mulai membuncah. Rasanya aneh, tidak bisa berbicara dengan Safina seperti biasanya. Seolah tembok besar yang memisahkan kami semakin tinggi dan tebal saja. Apa gue gak bakal lu maafin? Sah. Tanyaku lagi. Dengan nada yang lebih pelan. Safina tiba-tiba berhenti mencoret-coret bukunya. Tapi masih tidak memandangku. Dia menghela napas panjang. Seolah mempertimbangkan sesuatu. Aku berharap dia akan mengatakan sesuatu. Apapun, mesti itu amarahnya. Lebih baik daripada terus didiamkan seperti ini. Akhirnya, tanpa melihat ke arahku, dia berucap pelan. Hampir tak terdengar. Aku gak tahu gimana cara maafin kamu, Darren. Kata-katanya membuat hatiku tergores. Aku tahu aku salah. Dan aku tahu tidak mudah baginya untuk melupakan apa yang terjadi semalam. Tapi aku juga sadar. Aku harus memperbaiki ini, bagaimanapun caranya. Tanyaku lagi. Cukup diam dan jangan ganggu aku. Jawabnya datar dan pelan. Sah, seenggaknya lu bisa kasih gue sebuah tantangan atau apalah namanya biar lu bisa maafin gue. Kalau kayak gini sama aja bohong. Lu seakan gak mau maafin gue. Aku sedikit protes. Safina lagi-lagi tidak berkata. Dia sepertinya memang sangat marah padaku dan tidak ingin bicara lagi denganku. Baiklah, aku akan berusaha sabar untuk beberapa waktu. Tidak akan mengganggunya dan membiarkannya tetap seperti itu. Tapi aku tidak akan membiarkan semua ini terus berlarut-larut. Cepat atau lambat, aku akan memaksanya untuk memaafkanku. Di jam istirahat, Safina sudah keluar lebih dulu meninggalkanku bersama teman-teman. Mereka menghampiri dan berdiri di sekelilingku. Safina masih belum maafin lu? Riko bertanya padaku. Aku menggelengkan kepala untuk menjawab pertanyaannya. Emangnya, lu udah ngomong empat mata sama dia? Tanya Gilbert. Udah, gue udah jelasin semuanya termasuk perasaan gue ke dia. Jawabku. Aneh banget. Harusnya kalau lu udah jelasin ke dia tentang perasaan lu dan kesalahpahaman kemarin, dia maafin lu. Tapi kenapa? Dia kok kayaknya malah semakin kesal sama lu. Steve ikut bertanya karena heran. Tentu saja dia semakin kesal padaku karena yang menjadi masalah bukan hanya karena kesalahpahaman kemarin. Tetapi karena aku sudah berani mencuri ciuman dan pelukan pertamanya di pos ronda semalam. Tapi, aku tidak akan cerita apapun kepada teman-temanku tentang itu, karena sudah pasti mereka akan kesal padaku juga dan mengutarakan kekecewaan mereka terhadapku karena tidak bisa menjaga Safina untuk tetap menjadi gadis yang murni seutuhnya. Coba deh, lu ajak Safina pergi kemana kek, supaya kalian bisa lebih leluasa bicara berdua. Bawa dia ke tempat yang bisa bikin dia happy gitu.
Biasanya cewek muda memaafkan kalau dibawa ke tempat yang bikin suasana hatinya jadi happy. Riko yang berpengalaman dalam cinta memberikan tipsnya padaku. Menurutku saran dari Riko tidak akan bekerja dengan baik. Sebab semalam pun aku dan Safina sudah berduaan. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengganggu kami. Tapi masalahnya malah semakin rumit karena perbuatanku padanya. Ren tersenyum tipis mendengar dukungan dari Gilbert. Meskipun di dalam hati rasanya jauh lebih berat dari yang mereka kira. Mungkin mereka tidak tahu seberapa besar rasa bersalahku. Safina bukan sekadar teman perempuan biasa, dia seseorang yang benar-benar berarti buatku. Thanks, bro. Gue akan coba terus. Jawabku, berusaha tetap positif meski sebenarnya aku masih bingung harus bagaimana. Semangat! Riko memimangatiku. Aku merasa lebih bersemangat sekarang. Aku beranjak dari dudukku dan keluar dari kelas tanpa teman-teman. Aku akan mencari Safina dan mengajaknya bicara lagi empat mata. Aku mencari Safira ke kantin, tapi dia tidak berada di sana. Kemudian aku mencarinya di kelas seni dan juga toilet, hingga halaman belakang sekolah. Tetapi Safina tidak berada di manapun. Aku sudah cukup lelah mencarinya. Namun aku ingat satu tempat yang selalu didatangi Safina saat dia merasa suasana hatinya sedang tidak baik, yaitu perpustakaan sekolah. Aku langsung bergegas menuju perpustakaan, berharap Safina ada di sana. Tempat itu selalu menjadi pelariannya saat dia ingin menenangkan diri atau butuh waktu sendiri. Suasana perpustakaan yang tenang mungkin bisa membuatnya merasa lebih baik, dan aku bisa mencoba untuk bicara lagi dengannya. Saat aku tiba di depan pintu perpustakaan, suasana hening menyambutku. Aku melangkah masuk, mataku menyapu setiap sudut ruangan, mencari sosok Safina. Di dalam perpustakaan hanya ada beberapa orang yang sedang membaca buku. Aku terus mengedarkan tatapanku mencarinya. Benar saja, dia duduk di salah satu meja di sudut, membelakangi jendela besar dengan cahaya matahari yang samar masuk menerangi punggungnya. Dia terlihat sedang fokus membaca buku, dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku berjalan pelan mendekatinya, berusaha tidak membuat suara berisik. Ketika aku sudah cukup dekat, aku berhenti, menunggu sejenak. Mungkin Safina merasa terganggu, tapi aku harus mencoba bicara lagi, meskipun ini mungkin kesempatan terakhirku hari ini. Aku mengambil sebuah buku untuk berpura-pura seolah membaca ketika CCTV merekam suasana di dalam perpustakaan. Aku tak ingin menyia-nyiakan kesempatan hari ini. Sah! Dia lalu kembali memandang bukunya, seolah kehadiranku tidak berarti apa-apa. Gue tahu lu marah, dan gue nggak nyalahin lu. Tapi gue nggak bisa biarin kayak gini terus. Gue bener-bener minta maaf. Sah, gue nggak mau hubungan kita jadi rusak gara-gara ini. Ucapku dengan suara serak, penuh harap. Safina tetap diam, tapi aku tahu dia mendengarkan. Aku menarik kursi di depannya dan duduk, mencoba menahan jarak agar tidak terlalu dekat dan membuatnya merasa tidak nyaman. Sah, jangan cuekin gue terus. Gue gak tahan. Ucapku. Dia akhirnya menutup bukunya perlahan dan meletakkannya di meja, tapi masih tidak menatapku. Aku cuma butuh waktu, Darren. Katanya pelan. Aku menunduk, merasakan berat di dadaku semakin menjadi. Gue ngerti. Tapi tolong jangan jauhin gue. Kita bisa baik-baik aja setelah semalam, kan? Safina mendesah pelan. Aku nggak tahu, Darren. Rasanya beda sekarang. Aku nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Yang kamu lakukan udah keterlaluan dan aku nggak bisa memaafkan sebuah pelecehan. Kata-katanya menusukku. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Tapi aku harus tetap tenang. Aku tak bisa menyerah begitu saja. Gue ngerti. Sah, gue juga nggak berharap semuanya langsung balik normal. Tapi, gue akan terus usaha. Sampai lu bisa maafin gue. Gue nggak akan nyerah. Safina tidak menjawab. Dia hanya memandang buku di depannya dengan tatapan kosong. Seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku tidak tahu apakah usahaku akan berhasil atau tidak. Tapi setidaknya aku sudah mencoba.
Tolong kasih gue syarat apa aja yang harus gue lakuin supaya lu mau maafin gue. Asal jangan jatuhin dan diemin gue kayak gini. Sumpah, gue gak tahan dengan semua ini. Ujarku, sedikit memohon. Safina lalu menatapku tajam. Apa menurut kamu? Yang kamu lakukan semalam itu sesuatu yang pantas dan mudah dimaafkan? Mungkin, kalau cewek lain yang terbiasa gak akan masalah diperlukan seperti itu. Tapi aku sejak akil balik selalu berusaha menjaga agar aku gak tersentuh siapapun, selain orang tua dan keluargaku. Tapi kamu lebih dari menyentuh aku. Kembali terlihat marah lagi padaku. Sepertinya masalah kali ini lebih sulit dari sebelumnya. Gue tahu apa yang gue lakuin semalam ke lu memang termasuk pelecehan, dan gue menyesali semua itu. Tapi, gue juga serius dan berusaha keras supaya lu bisa maafin gue. Gue nggak bisa hidup dalam rasa bersalah yang gak berkesudahan. Gue pengen lu maafin gue, supaya gue bisa hidup normal lagi kayak biasa tanpa rasa masalah. Aku harap dia bisa mengerti. Darren, udahlah. Mending sekarang kamu pergi dan jangan dekati aku lagi. Aku belum bisa melupakan kejadian semalam. Itu berat buat aku lupain. Please, tolong ngerti dan kasih aku waktu buat bisa berpikir dan menyendiri. Kata Safina sambil berdiri dari duduknya hendak pergi. Aku yang tidak ingin membiarkan Safina pergi begitu saja. Menghentikan gerakannya dan mendudukkan Safina kembali. Kali ini Safina benar-benar menunjukkan wajah yang sangat kesal padaku. Dengan cepat aku berkata, Oke, kalau lu gak bisa maafin gue karena gue udah lecehin lu, gue bakal tanggung jawab penuh. Kita nikah. Mata Safina seketika membulat mendengar pernyataanku. Mulutnya sedikit ternganga seolah kaget. Maksudnya, apa yang kamu katakan? Tanyanya dengan nada tak percaya. Ya, gue bakal nikahin lu supaya gue bisa bertanggung jawab penuh karena gue udah lecehin lu. Jawabku mantap. Kamu gila? Kita masih sekolah. Aku gak mengharapkan kamu menikahi aku. Aku cuma merasa kecewa aja. Bukan berarti kamu harus nikahi aku. Safina berbicara lebih pelan dari sebelumnya. Tak mau ada yang mendengar pembicaraan kami. Tapi, lu bilang kalau lu juga cinta sama gue, kan? Lu dan gue saling mencintai. Kenapa kita nggak saling memiliki aja dengan cara menikah? Biar kita menjadi pasangan yang halal dan kita bebas mengekspresikan cinta kita, tanpa perlu memikirkan batasan ini dan itu. Aku memang cinta kamu, Darren. Tapi kalau soal menikah muda, aku nggak mau melakukannya karena aku juga belum siap menjadi seorang istri. Aku masih labil. Dan aku yakin pernikahan kita hanya akan sia-sia. Karena kita menikah di masa-masa, kita belum siap menjadi sepasang suami istri dan memiliki komitmen. Setelah lu sama gue menikah, kita bisa saling belajar untuk memahami satu sama lain, dan kita juga bisa belajar untuk berkomitmen, supaya bisa menjalani pernikahan yang utuh sampai kita tua, tanpa ada kata perpisahan. Gue ngerti, lu takut menjalani pernikahan dini yang udah pasti banyak resikonya, dan gue juga sama takutnya. Tapi kalau kita saling mencintai, kenapa kita harus menunggu sampai kita dewasa untuk mempersatukan cinta kita? Gue pengen kita punya hubungan yang legal dan halal dalam pandangan agama. Gue pengen banget bisa genggam tangan lu, bisa peluk lu, dan bisa jadi sandaran ternyaman buat lu saat lu sedih. Kalau gue cuma ngajakin lu pacaran atau kita cuma temenan, gue nggak bisa ngelakuin apa-apa di saat aku sedih ataupun terluka. Cuma bisa semangatin lu dengan kata-kata, tanpa bisa sentuh lu karena kita nggak ada ikatan. Lanjutku. Aku ingin dia paham alasan terbesarku mengajaknya menikah dini. Bukan hanya untuk bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan semalam. Tapi karena aku juga ingin memiliki Safina seutuhnya dengan cara yang baik. Aku dan dia masih sangat muda. Bisa saja kami akan terjerumus ke jurang yang lebih dalam jika kami berpacaran. Tapi menurutku, jika aku mengajaknya menikah dan menjadikan dia pasangan halalku, maka mungkin apapun yang terjadi antara kami nanti itu bukan sebuah dosa, dan bahkan mungkin orang tua kami juga tidak akan mempermasalahkan itu. Safina terlihat bingung sekarang. Aku tahu dia sedang berpikir keras untuk menjawab permintaanku untuk menikah. Aku hanya akan menunggu jawaban ya atau tidak darinya.
Jika Safina menjawab ya, maka itu artinya dia benar-benar mencintaiku dan ingin dimiliki olehku seutuhnya. Tetapi jika Safina menjawab tidak, maka aku akan menyerah dan tidak akan menjalin hubungan apapun lagi dengannya, selain sebagai teman ataupun sepupu, karena itu artinya dia tidak mencintaiku dan tidak ingin hidup bersamaku. Cukup lama kami berdua terdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing, hingga pada akhirnya bel masuk berbunyi memecah keheningan antara kami. Safina langsung berdiri. Aku juga menatapnya karena belum dapat jawaban apapun darinya. Safina membuka mulut dan berkata, "Kalau kamu serius dengan keinginan kamu tadi, jangan cuma bilang ke aku. Tapi datanglah ke rumah dan pinang aku seperti seharusnya." Setelah mengatakan itu, Safina melengos pergi dan tidak berbalik lagi. Mendengar itu, aku justru tersenyum, antara lega dan senang menjadi satu. Bukankah itu artinya Safina setuju